masuk habaib bikin sendiri room. Gitu loh. Yang penting jangan lagi masuk room-room mereka untuk berdebat sesuatu hal yang sama sekali kita pun nggak menguasainya. Gitu loh. Jadi jangan kasihan nih para wali-wali akhirnya dianggapnya wali itu di framing bodoh, ulama-ulama di framing bodoh seolah-olah gitu. Gara-gara tingkah laku kita itu. Jangan saudara, ya cukuplah. Cukup, jangan lagi masuk room mereka saudara. Janganlah, jangan masuk room mereka, jangan saudara, jangan. Emang gak capek antum ngadepin mereka? Ini dua tahun lebih loh. Emang gak capek antum begitu? Jangan. Saya berpesan buat saya pribadi, mau diterima silakan, nggak pun silakan. Para muhibin silakan. Janganlah para muhibin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bib. Sehat Bib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya Bib, ini sedikit buat muhibin nih Bib. Jadi apa ya? Jangan masuk room-room mereka yang kita ini nggak nguasain bidangnya Bib. Kita ini nggak ngerti ilmu nasab, kita nggak ngerti sejarah, bahkan ilmu perdebatan pun kita sama sekali nggak pernah belajar. Sekarang mau adu argumen, walaupun tujuan kita baik ingin membela marwah habaib, kalau kita nggak punya ilmunya, ya konyol namanya Bib. Dan mereka ini betul-betul udah sistematis gerakannya, dan ini mereka berada dalam teamwork yang kuat ini. Teamwork yang sudah direncanakan untuk buat hancur ini. Iya kan berarti gitu Bib. Berarti kan kalau udah begitu udah tahu ya. Masukin begini loh. Udah kita masukin room muhibin. Ada yang banyak pengajian, obrolan yang bermanfaat. Masukin itu room para habaib. Atau bikin room sendirilah, bernarasi sendiri. Yang penting jangan lagi masuk room mereka Bib. Sama saja kita mendukung gitu namanya loh. Betul. Saya dulu itu sering masuk ke rumah mereka, yang kita dapatkan itu caci maki. Jadi sekarang kalau masuk ke sana pasti kita dicaci maki. Kalau kita nggak kuat, kita akan meniru akhlak mereka, kita yang rusak. Betul. Mending kalau kita sendiri Bib. Kadang kan ulama-ulama kita ikut dihina juga kan, gara-gara kelakuan kita itu. Walaupun tujuannya baik gitu Bib ya. Gitu. Nggak bisa kita gabung dengan mereka. Bagus itu buat room sendiri. Nggak bisa. Tadi ada dua baru masuk di room saya Ustaz. Dua orang masuk. Kita sudah judul kita itu adalah persatuan, tapi itulah kebencian yang sudah mendarah daging, itu susah untuk kita rubah. Kecuali Allah yang bisa merubah. Kalau kita nggak punya. Ya kan kita udah tahu Bib ya. Kan berarti kan udah tahu tuh. Berarti kan orang nggak bisa dinasehatin Bib. Berarti jangan masuk lagi berdebat. Jangan lagi masuk ke debat ke rumah mereka gitu loh. Nah, kan? Percuma. Kalau kita apalagi yang bukan punya keahlian di bidang nasab, lalu kita dialog dengan mereka, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya Robito aja ditolak bagaimana Bib? Apalagi kita, siapa kita Bib? Ya, Rabita aja yang punya ini Habib ya, otoritas lah. Otoritas untuk pernasaban aja nggak diterima gitu loh. Ya. Assalamualaikum Bang Tupai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, saya sih ya naik begini judul begini gitu. Saya gemes ya ngelihat video hasil room. Itu akhirnya bawa guru sekumpul gitu ya. Jadi kita ini gara-gara ulah muhibin nih begini nih. Masuk ke room mereka akhirnya direndahin kan abang guru nih. Jadi gimana coba ini muhibin begini coba. Mau saya ini jadikan pelajaran itu Bang Tupai, biar kita jangan ulangin lagi lah. Jangan lagi berdebat dengan mereka. Kayak kekurangan tempat Bang Tupai, kayak kekurangan tempat gitu loh. Saya mah terus terang loh. Banyak banget room-room, Masya Allah, kayak kekurangan kerjaan, kayak kekurangan lawan gitu loh. Masuk kayak kekurangan bahan untuk jadi pembicaraan, kan banyak banget judul yang bisa dibahas itu. Ini kan Ustaz, biar apapun kata ulama mereka nggak mau dengar. Jadi sudah jelas itu. Iya.
Ya. Kemarin saya masuk, Ustaz, ini saya sekedar cerita. Kemarin saya masuk begini pas ada room yang spesial itu untuk mempromosikan komunis dan ateis. Masya Allah. Ya. Jadi ini semakin jelas. Dan mereka-mereka itu senang kalau boleh munculnya kelompok-kelompok begitu. Jadi kita sebenarnya cari teman aja kalau muhibin. Jangan masuk ke mereka. Nanti kalau caci maki, seperti yang tertulis di bawah. Bukannya yang maki-maki itu justru sebagian daripada habaib. Habaib siapa yang maki-maki? Nah, harus disebut namanya supaya kita juga yang senior-senior bisa menegur. Tidak ada. Harus ditegur nih, Bib. Muhibin harus ditegur ini. Siapapun tuh, ini habaib ini punya wewenang ini, Bib Bagir. Habaib itu punya bilang begini, lu kalau mau ini jangan bawa gua lu, gituin. Boleh itu. Biar dia sadar. Kadang kagak sadar diri, dia sok keren gitu, Bib. Padahal kadang kosong ya. Lah bener, kita bahasa Betawi kalau kita keluarin kan jelek banget, Bib. Bahasa Betawi kita keluarin kan. Iya, Wanda. Sekarang yang orang Ambon aja terpengaruh dengan budaya Ambon. Akhirnya sekarang masuk itu keras. Sekarang sudah sadar bahwa kita masuk pakai Al-Baqarah ayat 10 aja. Kita nggak mampu rubah mereka kecuali Allah. Kelompoknya kalau sudah kalau kelas tinggi hati sudah terjangkiti penyakit hati itu kita tidak punya kemampuan kecuali Allah Subhanahu wa taala bisa merubah itu. Sedih, saya masih sedih, Bib. Terus terang saya masih sedih. Maksudnya udah tahu informasi bahwa mereka itu golongan-golongan oten, Wahabi, segala macam lah. Kita udah tahu. Kenapa komunis gitu loh, masih iya, komunis. Kenapa masih masuk ke rumah mereka gitu loh? Bingung saya mah. Ada apa dengan diri kita coba loh? Orang nih habaib udah nyuruh diem, jangan lagi dibahas begini-begini yang masuk ke rumah mereka. Katanya muhibin. Kok kita itu nggak ngikutin instruksi habaib gitu? Gimana coba? Kadang nih, karena mereka tetap akan bernarasi tentang masalah haplogrup lah, atau apa namanya DNA dengan masalah nasab ini. Karena itulah jualan mereka. Itulah kerjaan mereka. Nah, kalau kita kan nggak perlu bahas itu. Mau dihina, mau dia apa, dicaci maki, santai aja. Nggak ada urusan kita mah. Lu bodoh kan gitu, Bib ya. Ya, yang jelasnya menikmati aja. Yang menghina itu pasti ya dia akan tersesat, dia akan terhina. Yang mencintai pasti dicintai. Yang membenci pasti dibenci. Itu kan rumus-rumus yang sudah para ulama mengatakan kepada kita, kenapa kita masih pakai rumus kita sendiri? Betul. Coba Bang Tupai, gimana Bang Tupai? Ini muhibin benar-benar Bang Tupai nih. Coba. Ini waduh. Perlu ditatar ini. Beneran ini perlu ditatar ini. Gitu. Nggak perlu lah kita ikut-ikut ya kan, betul. Kurang kerjaan. Iya, biar dia bosan sendiri, biar bosan di sini mereka golongan luar ulama, biarkan mereka begitu, biar mereka sebegini. Ya kita liatin aja kelakuan mereka. Tapi kalau seandainya kita masuk ke rumah mereka, berarti kan sama aja kita ngedukung mereka, meramaikan rumah mereka, kan begitu sama saja. Jangan masuk gitu. Biarkan rumah mereka sendiri yang mencaci maki. Lama-lama kan masyarakat menilai bahwa akhlak mereka itu buruk. Itu, Bib. Begitu, Bib. Pengen saya begitu, Bib. Biar jadi jangan sendirinya, Bib. Kita lebih baik ada kelompok belajar kitab atau belajar ada yang dakwah, kita ikut aja. Kita yang orang tua seperti saya aja kadang-kadang dicaci maki kalau tidak kuat. Saya katakan munafik itu juga nggak bagus. Karena ketika kita bilang dia munafik walaupun ada kriteria kita, tapi itu kita sudah termasuk orang yang berburuk sangka kepada orang lain sebelum kita dekati kan. Nah betul. Itu. Jadi bagusnya begini, kita kumpul saja kita yang ini, ada yang bisa berilmu, dia nasihati kita, dia berikan ilmu kepada kita, menegur kita, lebih baik daripada lama-lama Ustaz. Lama-lama kita yang insya Allah meyakini hati kita sudah tenang masuk ke sana, kita jadi gelap pulang. Lah kita begini kan, manusia itu gelap, saudaraku. Tidak ada yang tidak gelap. Kita ini semua sudah berdosa. Kita kan percaya dari guru-guru kita, Imam Fakih Muqaddam, mereka ya ahli surga, ya kan? Habib Abdullah bin Abdul Bakar Al-Idrus, ahli surga. Ya kan, Syekh Bakar bin Salim, Habib Abdullah bin Al-Haddad,
Habib Umar bin Abdul Atas, ya kan, Syekh Ali Baros, ya kan. Ke bawahnya nih ulama-ulama kita nih. Oh, abuya-abuya nih. Dari mulai Senawi, Sena Khalil, ya kan. Kemudian Abu Guru sekumpul. Lah ini orang-orang yang udah kita yakini mereka ini orang-orang pilihan Allah ahli surga. Udah cukup kita ikutin mereka aja. Kenapa ribet sih? Kayak betul. Sekarang ini digalangkan dari forum. Lalu galangkan bahwa jangan lagi berdebat dengan mereka, biar mereka sendiri berdebat antar mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ada yang begini. Mereka punya ilmu tarekat, belajar bicara tarekat, bicara ma'rifat, padahal bulan puasa selalu merokok, makan. Cari ilmu Islam dari mana itu? Jadi itu sudah kan Tuhan saya bilang. Jangan menyesatkan kita lagi. Kita berusaha bilang. Ada nasihat Tuhan saya, Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani bilang begini, kalau ada orang ngomongin agama, sedangkan diri dia sendiri melanggar syariat agama, itu harus dijauhin, itu orang nggak bener itu. Ya, kalau ada orang yang sombong sombong, itu jauhin, kata Tuhan saya, kita jauhin itu. Oleh karena itu begini Ustaz Wahab, anak itu tidak sependapat dengan yang sombong dibalas dengan sombong, itu anak tidak sependapat. Betul. Karena yang sombong itu dimurkai, kalau kita balas dengan sombong, kita juga dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah ibadah. Bagaimana struktur hukum lebih tinggi Al-Quran, yang sombong itu dimurkai Allah. Kenapa kita ikut struktur hukumnya di bawahnya? Nah, jadi kalau sombong kita menghindari aja, ikuti Syekh Abdul Qadir Jilani, menghindari aja. Betul. Lah sekarang sekelas si Iman, Abbas, kemudian sekarang ada Hasan. Orang-orang baru kemarin sore, yang sanad keilmuan kita belum tahu dari mana. Mau ngapain debat-debat dengan mereka? Mau ngapain? Buang-buang waktu. Ya Allah ya Karim. Mau ngapain itu gitu Bibi? Dan jujur gini Ustaz Wahab. Kalau misalnya mereka geluti ilmu nasab, kita yang tidak geluti ilmu nasab atau pelajari ilmu nasab, itu pasti kita akan tersesat di jalan yang sesat. Karena bukan ahli, kita bicara tentang nasab, itu tersesat di jalan yang sesat. Nih Bib, kita nanya nih Bib, mohon maaf Bib. Nih kita nanya nih berempat nih ya. Lebih. Saya tanya, apa kehidupan kita selama ini suka debat? Sehari-hari kita, suka debat nggak kita? Enggak kan? Ya, debat itu kan dilarang di hadis kan? Ya, berarti gini, sekarang ada room yang setiap hari perdebatan. Kemudian kita ini nggak pernah diajarkan untuk berdebat, Bib. Seandainya kita berdebat dengan mereka, kira-kira untuk menang itu berapa persen, Bib? Kira-kira? Kalau di kelompok imat nggak mungkin menang sekalipun dia akan menang. Ya, walaupun kita bawa ilmu, mereka nggak bawa ilmu, tapi karena mereka memang diciptakan untuk berdebat dan kita itu tidak diajarkan untuk berdebat, maka kita akan kalah. Kan gitu. Artinya di sini kan para muhibin ini nggak paham gitu loh. Kadang sok-sok jagoan, sok-sok merasa hebat gini-gini. Bujuk dah, lu mah kadang bener-bener dah. Kalau bahasa Betawi begitu, lu bener-bener dah, lu mah bener-bener dah. Jangan coba-coba mau berdebat. Berdebat dengan orang yang tidak paham ilmu, dia akan menang. Orang bodoh akan menang, profesor, doktor. Karena seluruh kebenaran, seluruh teori, seluruh paradigma, seluruh akhlak yang ilmu dan akhlak akidah yang disampaikan pada dia tidak masuk. Yang masuk itu adalah bagaimana dia menang aja. Nah, orang bodoh kan prinsipnya begitu. Jadi jangan kita berdebat, jangan itu dilarang memang. Jadi kita ikut diskusi santai begini. Sekarang kan room saya begitu. Dulu itu saya terpengaruh Ustaz. Karena saya berasal dari organisasi yang diajak berdebat seperti di HMI, kan ada basic training, itu diajar berdebat. Akhirnya terpengaruh. Masya Allah usia begini kalau berdebat, saya buka kitab lagi. Ternyata di hadis larang berdebat, Masya Allah. Berarti kita sudah berdosa kan? Untuk baik kita buka hadis, coba bayangkan nggak buka. Kalau saya gini Bib, ini kita kan bukan siapa-siapa. Kemudian yang jadi bahan perdebatan habaib. Habaib sendiri nggak redo, nasabnya diperdebatin. Lah bagaimana kita mau bener? Mau bagaimana kita dapat ridhonya Allah? Orang yang kita perdebatkan kok nggak redo? Kan gitu nih. Dan mereka